Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 BioB dengan mata kuliah taksonomi dan biosistematika mikrob akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang taksonomi virus dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Titi Anggreni dengan NIM 028, Putri Meliana Sari dengan NIM 033, Hikmah Rosa dengan NIM 038, Moneta dengan NIM 040, dan Ambarwati dengan NIM 047. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hikmah Rosa. Kepada Hikmah Rosa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan jelaskan materi yang pertama, yaitu karakteristik virus secara umum. Pertama, yaitu kata virus berasal dari bahasa Latin, yakni virion yang berarti racun. Penemuan virus ini berkembang dari masa ke masa, mulai dari tahun 1883 hingga tahun 1935. Virus merupakan parasit mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Secara umum, virus merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik atau genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleot atau DNA, atau disebut dengan asam ribonukleot atau RNA, yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Virus ini memiliki sifat hidup dan mati. Sifat hidup dari virus atau disebut dengan seluler yaitu memiliki asam nukleat, namun tidak keduanya, hanya DNA atau RNA. Ini dapat bereproduksi dengan replikasi dan hanya dapat dilakukan di dalam sel inang, atau disebut juga dengan parasit obligat intraseluler. Sifat mati dari virus ini atau disebut juga dengan aseseluler, yaitu dapat dikristalkan dan dicairkan. Struktur ini berbeda dengan sel dan tidak dapat melakukan metabolisme sel. Ciri-ciri virus ini bisa berkembang biak di dalam sel hidup, bersifat seperti benda mati, berukuran sangat kecil. Virus bisa bersifat seperti benda hidup, contohnya bisa berkembang jika berada di dalam sel hidup. Memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja, virus bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak dapat melakukan metabolisme, tidak dapat bernapas, tidak dapat bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 nm. Virus ini juga memiliki ciri-ciri tersendiri, baik dari segi ukuran, bentuk, hingga struktur. Namun secara umum, ciri-ciri virus adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama aseseluler tadi, yaitu tidak memiliki sel, berukuran antara 20 sampai 300 milimikron, lebih kecil dari bakteri. Hanya memiliki satu macam asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Bentuk dari virus ini yaitu oval, silinder, polihedral, atau kompleks. Asam nukleat dari virus ini diselubungi oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Hanya dapat hidup di dalam sel hidup dan tubuhnya dapat dikristalkan. Next, seperti yang terlihat di dalam PPT ini, yaitu ada bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk dari virus ini bervariasi baik dari segi ukuran, bentuk, dan komposisi kimiawinya. Bentuk dari virus ini ada yang berbentuk bulat, oval, memanjang, silindris, dan ada juga yang berbentuk seperti huruf T. Untuk yang berbentuk batang ini, contohnya itu ada virus TMP atau disebut juga dengan tobacco mosaic virus. Untuk yang berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya ada rhabdovirus. Untuk yang berbentuk bulat, contohnya itu ada HIP atau Human Immunodeficiency Virus, dan orthomyxovirus, dan selanjutnya ada berbentuk filamen atau benang, contohnya itu ada virus Ebola, dan berbentuk polihedral ini contohnya ada adenovirus, dan berbentuk seperti huruf T tadi contohnya itu bakteriophag, yaitu virus yang menyerang bakteri seperti Escherichia coli. Next. Selanjutnya yaitu ada struktur tubuh virus, terlihat di PPT gambar dari struktur tubuh virus ini.
Yang pertama yaitu ada kapsid. Kapsid ini merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein. Kapsid ini terdiri dari sejumlah kapsomer yang terikat satu sama lain. Fungsi dari kapsid ini yaitu memberi bentuk virus, pelindung dari kondisi lingkungan yang merugikan, mempermudah penempelan pada proses penembusan ke dalam sel. Selanjutnya itu ada asam nukleat. Asam nukleat ini terdapat di sebelah dalam kapsid yang berupa materi genetik atau molekul pembawa sifat keturunan yaitu DNA atau RNA. Virus hanya memiliki satu asam nukleat saja yaitu satu DNA atau satu RNA saja, tidak kedua-keduanya. Asam nukleat ini sering bergabung dengan protein yang disebut juga dengan nukleoprotein. Selanjutnya yaitu ada kepala. Kepala dari virus ini berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Kapsid ini tersusun oleh satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Yang terakhir itu ada ekor virus. Ekor virus ini merupakan bagian yang berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Ekor virus ini terdiri dari tabung yang tersumbat yang dilengkapi benang atau serabut, khusus untuk virus yang menginfeksi sel eukariotik dan tidak memiliki ekor. Next. Selanjutnya itu ada sejarah klasifikasi virus. Sampai saat ini virus merupakan masih diperdebatkan statusnya apakah ia ini termasuk makhluk hidup atau benda mati. Virus bisa dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus bisa dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh inang. Virus ini merupakan organisme non-seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Penyelidikan tentang objek-objek virus yang sangat berukuran kecil dimulai sejak ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Perkembangan mikroskop ini mendorong berbagai penemuan di bidang biologi, salah satunya partikel mikroskopis yaitu virus. Beberapa tokoh dalam penemuan virus pertama yaitu yang pertama ada Adolf Meyer, merupakan ilmuwan berkebangsaan Jerman pada tahun 1883. Adolf Meyer ini meneliti ketika ia menemukan munculnya penyakit bintik kuning pada daun tembakau. Ia coba menyemprotkan getah tanaman tembakau yang sakit ini ke tanaman tembakau yang sehat. Namun hasilnya ternyata tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning. Lalu Meyer meneliti getah tembakau tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri sehingga Adolf Meyer berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Selanjutnya ada ilmuwan Dmitri Inanovsky, ilmuwan yang berkebangsaan Rusia pada tahun 1892 ini melakukan penelitian yang sama dengan Meyer, yaitu menyaring getah tembakau yang sakit. Namun perbedaannya, Dmitri menyaring getah tersebut dengan saringan bakteri. Ia mencoba menyaring getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri sebelum disemprotkan ke tanaman yang sehat. Namun ternyata hasilnya tanaman sehat tersebut tetap tertular, sehingga ia menyimpulkan bahwa ada partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri yang lolos saringan yang menularkan penyakit tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada Martinus W. Beijerinck, seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda pada tahun 1896. Beijerinck ini melakukan penelitian yang sama dengan dua peneliti sebelumnya, namun bedanya ia mencoba untuk menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut. Sehingga Beijerinck menyebutkan sebagai virus lolos saring. Ia menemukan bahwa partikel itu dapat bereproduksi pada tanaman tapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri, sehingga ia menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada Wendell Medrich Stanley, seorang
ilmuwan berkebangsaan Amerika pada tahun 1935. Ia berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tanaman tembakau, kemudian penyakit tersebut diberi nama dengan tobacco mosaic virus atau TMV. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Titik Anggraini. Baiklah, terima kasih kepada Hikmah Rosa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hikmah Rosa. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi virus. Nah, klasifikasi virus ini tergolong cukup banyak, yaitu berjumlah 6, yang didasarkan pada persamaan ciri yang dimiliki. Yang pertama yaitu ada klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Terdapat 2 kelompok virus dalam klasifikasi ini, yaitu virus berselubung dan virus telanjang. Nah, virus berselubung ini yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya yaitu poxivirus, herpes virus, toga virus, rhabdovirus, dan paramyxovirus. Untuk virus telanjang ini yaitu virus yang tidak memiliki selubung dan nukleokapsidnya pada nukleokapsidnya. Contohnya yaitu papovirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi berdasarkan jumlah kapsomernya. Terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi ini. Yang pertama yaitu virus dengan 32 kapsomer. Ini contohnya yaitu parvovirus. Selanjutnya ada virus dengan 60 kapsomer dengan contoh yaitu picornavirus. Virus dengan 72 kapsomer, contohnya yaitu papovirus. Selanjutnya virus dengan 162 kapsomer, contohnya yaitu herpes virus. Dan yang terakhir yaitu virus dengan 252 kapsomer dengan contoh adenopapovirus. Selanjutnya yaitu klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Berdasarkan jenis sel inangnya, virus dikelompokkan menjadi 4, yaitu virus penyerang bakteri, virus penyerang tanaman, virus penyerang hewan, dan virus penyerang manusia. Pada virus penyerang bakteri ini contohnya yaitu virus T, dan pada virus penyerang tanaman ini contohnya yaitu TMV dan Tungro, sedangkan pada virus penyerang hewan ini contohnya yaitu virus rabies dan virus flu burung. Selanjutnya virus penyerang manusia, ini contohnya yaitu berupa polio, HIV, dan flu. Selanjutnya yaitu klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Berdasarkan tipe genom dan replikasinya, virus dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu virus tipe 1, virus tipe 2, virus tipe 3, virus tipe 4, virus tipe 5, virus tipe 6, dan virus tipe 7. Pada virus tipe 1 ini memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya yaitu herpes virus. Selanjutnya yaitu virus dengan tipe 2. Virus ini memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya yaitu virus MVM. Selanjutnya, virus tipe 3 ini memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya yaitu reovirus. Untuk virus tipe 4 ini memiliki RNA tunggal positif dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya yaitu pada virus polio. Selanjutnya, virus tipe 5 ini memiliki RNA utas negatif dengan reproduksinya secara replikasi. Contohnya pada virus rabies. Untuk virus tipe 6 ini memiliki RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya yaitu pada virus AIDS. Yang terakhir yaitu virus dengan tipe 7 memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya pada Heparnavirus. Selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Berdasarkan asam nukleatnya, virus dikelompokkan menjadi 2, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus DNA ini yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya pada parvovirus. Untuk virus RNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, contohnya pada picornavirus. Selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Berdasarkan bentuk dasarnya, virus ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu virus bentuk iksohedral, virus
Bentuk iksohedral ini memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contohnya yaitu virus polio. Untuk virus helikal, ini memiliki satu sumbu rotasi. Bentuknya menyerupai batang, nukleokapsidnya tidak kaku dan berbentuk heliks. Contohnya yaitu virus flu. Selanjutnya ada virus kompleks. Nah, virus kompleks ini memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya. Contohnya yaitu virus cacar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Moneta. Kepada Moneta dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Titi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik virus secara sederhana. Nah, berdasarkan contohnya, karakteristik virus secara sederhana ini terbagi menjadi dua, yaitu ada virus DNA dan virus RNA. Nah, dapat kita lihat di slide ini. Nah, perbedaan virus RNA dan DNA ini secara umum. Yang pertama yaitu DNA. Secara umum, DNA ini memiliki termasuk double strand. Kemudian dia memiliki kemampuan mutase lebih rendah. Dia melakukan replikasinya terjadi di nukleus sugar deoksiribose. Kemudian dia stabil pada kondisi alkalin. Basanya ini terdiri dari adenin, timin, sitonin, dan guanin. Kemudian dia termasuk cell replicating. Juga dia bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan transfer informasi genetik. Sedangkan virus RNA ini kebalikan dari virus DNA, yang mana dia termasuk pada umumnya dia termasuk single strand. Kemudian dia memiliki kemampuan mutase lebih tinggi dibandingkan dengan DNA tadi. Kemudian dia melakukan replikasinya yaitu di sitoplasma. Dia termasuk sugar ribose. Kondisi alkalinnya tidak stabil. Kemudian dia terdiri dari adenin, urakil, sitosinin, dan guanin. Kemudian RNA ini disintesis dari DNA berdasarkan kebutuhannya. Nah, RNA ini dia berperan mengkodekan asam amino dan sebagai messenger antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan secara umum apa sih yang dimaksud dengan virus DNA dan virus RNA. Virus DNA ini merupakan virus yang berperan sebagai materi genetik dan bergantung pada DNA untuk mereplikasikan diri. Dan dia menggunakan DNA polimerase sebagai DNA dependent. Kemudian asam nukleat yang dimilikinya biasanya ini beruntai ganda. Dia dapat berupa double strand dan juga dapat berupa single strand. Nah, pada virus tipe DNA ini dia memiliki basa nitrogen timin, adenin, sitosin, dan guanin. Selain itu, tipe DNA memiliki struktur double helix. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan RNA, virus RNA. Nah, virus RNA ini merupakan virus yang terdiri dari asam nukleat, yang mana dia hanya memiliki unit-unit pembangunan deoksinokleotida sehingga disebut dengan untai ganda. RNA ini merupakan asam nukleat untai tunggal yang terdiri dari unit-unit pembangunan berupa mononukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri atas satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Selanjutnya, next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik famili dari virus DNA. Yang pertama yaitu ada famili dari Parvoviridae, yang mana dia memiliki morfologi atau ciri-ciri karakteristiknya, yaitu dia memiliki ukurannya sangat kecil, yang mana dia hanya berukuran 18 sampai 25 nanometer. Dia mengandung single strand DNA yang memiliki kapsid ikosahedral dan bentuknya itu seperti simetri kubikal dengan 32 somer. Dia tidak memiliki selubung dan
famili dari Parvoviridae ini dia dapat menyebabkan penyakit krisis aplastik transient dan epidemiologi. Yang kedua yaitu ada Parvoviridae. Nah, ciri-cirinya yang pertama dia mempunyai kapsid ikosihedral dan dia juga tidak memiliki selubung. Ukurannya juga kecil dengan garis tengah antara 40 sampai 60 nanometer. Dia tahan terhadap panas dan dia mengandung double strand DNA yang menunjukkan simetri kubikal yang memiliki 72 kopsomer. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini adalah papillomavirus. Nah, yang ketiga yaitu ada Adenoviridae. Nah, Adenoviridae ini memiliki inti dan satu lapis kapsid. Kapsidnya ini tidak memiliki selubung dan berbentuk bulat dan simetris ikosihedral. Kapsid isometrisnya mempunyai diameter antara 70 nanometer sampai 10 nanometer dan dia juga mengandung double strand DNA yang menunjukkan simetri kubikal dan mempunyai 252 kapsomer. Penyakit yang dapat disebabkan oleh virus ini adalah infeksi mata dan saluran pernapasan. Oke. Selanjutnya yaitu ada virus Herpetoviridae yang mana dia memiliki ukurannya sedang, mengandung untai ganda. Yang kedua yaitu dia memiliki nukleokapsidnya berdiameter 100 nanometer, mempunyai simetri kubik dengan 162 kapsomer, dan memiliki nukleokapsidnya ini dikelilingi oleh selubung yang mengandung lemak. Nah, penyakit yang ditimbulkan oleh famili ini adalah herpes simplex. Yang kelima yaitu ada famili dari virus Iridoviridae. Dia memiliki DNA yang tidak beraturan, bentuknya pun tidak beraturan dengan partikel yang berukuran antara 180 nanometer sampai dengan 200 nanometer. Virionnya ini tidak berselubung dan mempunyai garis tengah dengan ukuran sekitar 130 nanometer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang famili virus Parvoviridae. Dia memiliki struktur yang sangat rumit dan anggota kelompoknya ini sangat banyak. Kalau famili ini dapat menyebabkan penyakit yaitu variolavirus atau menyebabkan penyakit cacar. Selanjutnya yaitu ada dari famili Hepatnaviridae, dia berukuran kecil sekitar 42 nanometer, mengandung molekul DNA sirkuler yang double strand. Virionnya ini mengandung polimerase DNA, mempunyai core nukleosid dengan selubung yang mengandung lipid. Penyakit yang ditimbulkan yaitu adalah hepatitis. Selanjutnya, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau morfologi dari famili virus RNA. Yang pertama yaitu ada Ficornaviridae, yang mana dia memiliki ukuran kecil antara 20 sampai 40 nanometer, tahan terhadap panas, dia mengandung single strand atau beruntai tunggal dan menunjukkan struktur simetri kubikal. Virus ini memiliki nukleopsidanya ini tidak berselubung. Dia memiliki kosahedral dengan asam nukleat RNA yang positif dengan berat molekul antara 2 sampai 3 juta Dalton. Genom yang dimiliki oleh famili ini berukuran 78,8 kb dan sifatnya itu menular. 5 genus Ficorvidae ini dapat menginfeksi manusia. Salah satu contohnya yaitu ada rhinovirus, yang kedua ada enterovirus, yang ketiga ada hepatovirus, yang keempat ada verocovirus, dan yang kelima yaitu ada cobuvirus. Selanjutnya yaitu ada Reoviridae. Reoviridae ini memiliki ukuran antara 60 sampai 80 nanometer, varionnya tidak berselubung dan berbentuk bulat, mengandung double strand RNA dengan struktur simetri kubikal dan terdiri dari 10 sampai 12 segmen. Virus yang ikosihedral ini dia mempunyai kapsid dengan banyak lapisan serta
tahan terhadap ether. Nah, rotavirus ini dapat menyebabkan penyakit gastroenteritis pada manusia. Nah, replikasinya ini terjadi di sitoplasma. Selanjutnya yaitu ada famili dari Togaviridae. Nah, famili ini merupakan kelompok virus dengan genom yang single strand yang mempunyai selubung dari lipid yang sensitif terhadap enter. Virion virus ini mempunyai selubung dan berukuran garis tengah antara 50 sampai 70 nanometer. Bentuknya bulat, kemudian terdiri dari selubung yang berbentuk seperti paku, yang mana disebut dengan paku glycoprotein yang halus dan mengelilingi neokapsid ikosahedranya. Genomnya berukuran 9,711,8 kb. Dari 50 genom, 2/3 mengkodekan protein non-struktural, sedangkan dari 2/3 genom ini mengkodekan protein struktural. Nah, virion ini mengandung 2 atau 3 glycoprotein amplop E1, E2, E3 dan membentuk paku dan protein neoklokapsid C. Nah, replikasinya ini terjadi di sitoplasma. Selanjutnya yaitu ada famili Erenviridae yang mana genomnya ini negatif, single strand dan berselubung. Dia mempunyai virion yang berbentuk bulat, lonjong atau velomorphic atau bentuknya ini berbentuk seperti bola. Kemudian dia mempunyai nukleokapsid berfilamen simetri helikal. Nah, dia memiliki ukuran garis tengahnya antara 50 sampai 350 nanometer. Contoh penyakit yang dapat ditimbulkan oleh jenis virus ini yaitu adalah Lassa fever virus yang merupakan penyakit yang dapat menginfeksi kronis pada rodent. Kemudian juga dapat menyebabkan Lassa fever, suatu penyakit demam berdarah. Selanjutnya yaitu ada Coronaviridae. Famili Coronaviridae ini merupakan virus yang berselubung, berbentuk velomorphic atau spheris dengan diameter 70 sampai 160 nanometer. Dia mengandung genom single strand RNA yang positif dan tidak memiliki segmen. Kemudian nukleokapsid virus ini berbentuk helikal, mempunyai ukuran garis tengah antara 11 sampai 13 nanometer. Nah, genomnya ini berukuran 2531 kb. Terdapat struktur protein yang terdapat di coronavirus ini. Yang pertama protein E, glycoprotein M, glycospike S, dan protein E. Salah satu contohnya yaitu adalah SARS. Nah, selanjutnya yaitu adalah dari Retroviridae, yang mana cirinya ini dia virus yang memiliki selubung antara 9 sampai 120 nanometer, mempunyai genom single strand RNA dengan virion yang mengandung reverse transkriptase. Nah, kelompok dari famili ini termasuk virus yang menyebabkan leukemia dan sarkoma yang menyerang manusia ataupun hewan. Selanjutnya yaitu ada virus Bunniaviridae, merupakan virus yang berselubung. Terus bentuknya yaitu velomorphic dengan neoklokapsid helikal. Memiliki vertical virion berbentuk spheris atau velomorphic dengan ukuran garis tengah antara 80 sampai 120 nanometer. Nah, virus-virus famili ini memperbanyak diri di sitoplasma dan bentuk selubung dengan cara membentuk tunas ke arah bagian dalam yaitu Golgi apparatus. Nah, genomnya ini yaitu berupa single strand yang bersegmen 3. Terdapat 5 genus dari famili ini, yaitu ada Bunnivirus, Velobovirus, Neirovirus, Hantavirus, dan Topsovirus. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir yaitu ada famili dari Otomycoviridae. Dia memiliki selubung, terus partikelnya berbentuk bulat atau berfilamen. Ukurannya tuh sekitar 80 sampai 120 nanometer. Dia memiliki genom single strand RNA dan menunjukkan gambaran simetri helikal. Nah, pada permukaan virus ini dia terdapat tonjolan yang mempunyai hemagglutinin dan neoramidase. Nah, virus yang terdapat tonjolan ini yaitu disingkat
HA dan Na. Nukleosida helikal ini berukuran antara 9 sampai dengan 15 nanometer dengan RNA plus protein N. Sebanyak 8 segmen dengan polimerase terdiri dari 3 jenis protein. Nah, membran lipid ini terdiri dari 2 jenis. Pematangan virus ini terjadi pada membran sel dengan cara budding. Kemudian semua jenis dari famili ini merupakan virus yang dapat menyebabkan influenza, baik pada manusia ataupun pada hewan. Salah satu penyakitnya itu yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah penyakit influenza. Baiklah, presentasi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Meliana Sari. Kepada Putri Meliana Sari, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Titik Angga ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksonomi virus berdasarkan Baltimore. Klasifikasi Baltimore itu sistem klasifikasi virus yang dikembangkan oleh ilmuwan Amerika Serikat yang bernama David Baltimore, yang membagi virus untuk beberapa keluarga, tergantung tipe genom dan aktivitas replikasinya. Beliau ini mengklasifikasikan virus berdasarkan mekanisme produksi mRNA virus tersebut. Klasifikasi Baltimore membagi virus ke dalam 7 kelompok, yang dimana dapat dilihat pada slide tabel pembanding di antara ketujuh kelompok tersebut. Yang pertama, kelas pertama, asam nukleatnya dsDNA yang merupakan virus DNA rantai ganda. Cara reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya yaitu virus herpes dan adenovirus. Kelas yang kedua, ssDNA. Cara reproduksinya replikasi. Contohnya virus MVM dan M13. Kelas ketiga, dsRNA. Cara reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya reovirus. Kelas keempat yaitu ssRNA. Cara reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya virus polio, penyakit kuku, dan mulut ternak. Kelas kelima, ssRNA. Cara reproduksinya replikasi, contohnya virus rabies. Kelas keenam, RNA utas tunggal dengan DNA intermediate. Cara reproduksinya dengan transkripsi balik, contohnya virus tetelo, virus leukemia, dan virus AIDS. Kelas ketujuh, DNA utas ganda dengan RNA intermediate. Cara reproduksinya dengan transkripsi balik. Contohnya hepatnavirus. Next. Baiklah, di sini terdapat gambar kelas 1, yaitu DNA utas ganda yang terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, replikasi terjadi di inti dan relatif, tergantung kepada faktor-faktor seluler. Yang kedua, replikasi terjadi di sitoplasma, melibatkan semua faktor-faktor yang penting untuk transkripsi dan replikasi dari genomnya, dan kebanyakan tidak tergantung pada perangkat replikasi dari inangnya. Next. Kelas 2, DNA utas tunggal. Replikasi terjadi di dalam nukleus, melibatkan bentuk utas ganda intermediate sebagai cetakan untuk sintesis utas tunggal DNA turunannya. Next. Kelas ketiga, RNA utas ganda. Virusnya memiliki genom yang tersegmentasi. Masing-masing segmennya ditranskripsi secara terpisah untuk menghasilkan monosistonik mRNA individual. Selanjutnya, yang keempat atau kelas 4, RNA utas tunggal. Positif. Virus dengan polisistonik mRNA, di mana kelas ini genom RNA membentuk mRNA yang ditranslasikan untuk membentuk suatu poliprotein yang dipecah membentuk protein matang. Next. Kelas kelima, RNA utas tunggal negatif.
Genom pada kelas ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, genom tidak bersegmen. Tahap pertama dalam replikasi dan transkripsi dari genom RNA utas negatif oleh virion RNA dependent RNA polimerase untuk menghasilkan monosistronik mRNA yang juga sebagai cetakan untuk replikasi genom. Yang kedua, genom bersegmen. Replikasi terjadi di dalam nukleus, di mana monosistronik mRNA untuk masing-masing gen virus dihasilkan oleh transkriptase virus. Next. Kelas ke-6, RNA utas tunggal negatif dengan DNA intermediate. Genom retrovirus RNA utas tunggal positif bersifat diploid dan tidak dipakai secara langsung sebagai mRNA, tetapi sebagai template untuk reverse transkriptase menjadi RNA. Next. Yang terakhir, kelas ke-7, DNA utas ganda dengan RNA intermediate. Virus kelompok ini bergantung pada reverse transkriptase, tetapi berbeda dengan retrovirus. Prosesnya terjadi di dalam partikel virus selama maturasi. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksonomi virus berdasarkan ketetapan ICTV. Penamaan dan klasifikasi ditetapkan oleh Komite Internasional Taksonomi Virus. Komite Internasional Taksonomi Virus merupakan komite yang memberikan kewenangan dan mengatur klasifikasi taksonomi virus. ICTV telah mengembangkan skema taksonomi universal untuk virus dan bertujuan untuk menggambarkan semua virus dari organisasi hidup. Anggota komite dianggap ahli dunia pada virus. Komite dibentuk dan diatur oleh Divisi Virologi dari International Union of Society Microbiological. Kerja secara terperinci seperti delimitasi batas-batas spesies dalam keluarga biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok studi yang terdiri dari para ahli dalam families. Panitia juga mengoperasikan database otoritatif berisi informasi taksonomi untuk 1.950 spesies virus pada tahun 2005. Menurut sistem Komite Internasional Taksonomi Virus, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae, nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Nama genus dan spesies dicetak mirip. Contohnya yaitu yang pertama, famili Porphyridae, genusnya Orthoporphyrinus dan spesiesnya Variola virus atau virus yang menyebabkan cacar. Yang kedua, famili Ornaviridae, genusnya Enterovirus, spesiesnya Poliovirus atau virus yang menyebabkan penyakit polio. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ambarwati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode untuk mengidentifikasi virus. Virus merupakan sebuah jenis penyakit yang berupa mikroskopik dengan organisme super kecil yang dapat menyerang manusia dan terkadang sangat mematikan. Ada berbagai macam virus yang ada dan menyebar di masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mengidentifikasi jenis virus yang terkena dirinya ataupun yang ada di sekitar mereka. Dikarenakan masyarakat kurang memiliki pengetahuan dalam identifikasi jenis virus. Untuk mengidentifikasi jenis virus dapat digunakan sebuah metode forward chaining. Metode forward chaining adalah pencarian maju yang dimulai dari beberapa fakta-fakta dengan mencari pedoman yang sesuai dengan dugaan atau hipotesis yang muncul menuju suatu hasil atau kesimpulan. Metode forward chaining menggunakan pendekatan data-driven atau berorientasi data. Dalam pendekatan ini dimulai dari informasi yang tersedia,
atau ide dasar. Kemudian mencoba menggambarkan kesimpulan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.